hours later. Om Swastiastu. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nilul Putu Tanriase, salah satu mahasiswa Prodi D3 Kebidanan Universitas Pendidikan Ganesha. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan maksud dan tujuan tentang tanda bahaya nifas. Nah, di sini saya akan menjelaskan tujuannya, di mana tujuannya agar ibu mengetahui tentang tanda bahaya pada masa nifas. Nah, selanjutnya sebelum saya ke materi, apakah dari ibu-ibu sekalian tahu tentang tanda bahaya dari nifas itu apa? Ya, Ibu silakan. Saya tahu tanda bahaya dalam ibu nifas itu seperti pendarahan lewat jalur lahir. Ya, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk ibunya. Ya, selanjutnya saya akan menampilkan materi tentang tanda bahaya pada ibu nifas. Next. Adapun subpokok materi yang akan saya bahas pada pagi hari ini, selanjutnya, next. Pengertian masa nifas. Yang kedua, tujuan dilakukannya penyuluhan pada ibu masa nifas. Yang ketiga, tanda bahaya pada ibu masa nifas. Yang keempat, tanda infeksi pada ibu masa nifas. Yang kelima, penyebab terjadi infeksi pada ibu nifas. Dan yang keenam, cara mencegah tanda bahaya yang terjadi pada ibu nifas. Next. Pengertian masa nifas. Masa nifas merupakan hal penting untuk memperhatikan guna menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Indonesia dan berbagai pengalaman dalam menanggulangi kematian ibu dan bayi di banyak negara. Pelayanan nifas merupakan pelayanan kesehatan yang sesuai standar pada ibu mulai 6 jam sampai dengan 42 hari pasca persalinan oleh tenaga kesehatan. Masa nifas adalah masa dimulai setelah kelahiran plasenta dan berakhir ketika alat kandung kembali seperti semula sebelum hamil. Nah, yang selama berlangsung 6 minggu atau kurang lebih 40 hari. Next. Adapun tujuan dilakukannya penyuluhan pada ibu nifas. Yang pertama, mengevaluasi perjalanan postpartum dan kesejahteraan ibu. Yang kedua, mengevaluasi kesejahteraan bayi. Yang ketiga, mengevaluasi kemajuan dan kenyamanan dalam kemampuan merawat dan penerimaan peran sebagai orang tua. Yang keempat, meninjau pengalaman persalinan, memudahkan akses dalam menerima pernyataan dan masalah, dan menciptakan kontak dengan ibu agar merasa nyaman dan menelepon jika ibu mempunyai pernyataan atau masalah, memberikan pengajaran atau konseling yang dibutuhkan. Next. Nah, adapun macam-macam tanda bahaya nifas. Yang pertama, pendarahan setelah melahirkan. Pendarahan yang melebihi 500 sampai 600 mili setelah bayi lahir. Yang kedua, ada pusing dan lemas yang berlebihan. Pusing ini bisa disebabkan oleh karena darah tinggi dengan sistol lebih dari 140 mmHg dan distol kurang lebih lebih dari 110 mmHg. Dan lepas disebabkan oleh kurangnya istirahat dan kurangnya asupan kalori sehingga ibu kelihatan pucat. Atau tekanan darah rendah, sistol dengan kurang dari 100 mmHg dan diastol kurang dari 60 mmHg. Yang ketiga, ada nyeri pada perut dan pelvis. Tanda nyeri perut dan pelvis dapat menyebabkan komplikasi nifas seperti peritonitis. Peritonitis adalah
peradangan pada peritoneum. Dan yang keempat ada suhu tubuh lebih dari 38 derajat Celcius. Setelah melahirkan, suhu badan ibu sedikit baik 37 sampai 20 derajat Celcius sampai 37,80 derajat Celcius. Namun apabila terjadi peningkatan melebihi 38 derajat Celcius berturut-turut selama 2 hari, kemungkinan terjadi infeksi pada ibu masa nifas. Next. Yang kelima ada payudara bengkak, merah disertai rasa sakit. Nah, yang keenam ada perasaan sedih yang berkaitan dengan bayinya atau sering disebut dengan baby blues. Ada kalanya ibu mengalami perasaan sedih yang berkaitan dengan bayinya. Keadaan ini disebut baby blues yang disebabkan oleh perubahan perasaan yang dialami ibu saat hamil sehingga sulit menerima kehadiran bayinya. Next. Nah, adapun tanda infeksi pada ibu nifas. Yang pertama, infeksi pada vulva luka sayatan yang sengaja dibuat atau sering disebut dengan luka episiotomi. Atau luka perineum. Pada luka tersebut ibu merasa tidak nyaman dan merasa akan ada jaritan yang lepas sehingga luka menjadi terbuka dan mengeluarkan nanah. Yang kedua, ibu merasa ada bengkak pada daerah vagina dan terdapat nanah pada vagina. Yang ketiga, selama ibu masa nifas, ibu mengalami demam selama 48 jam atau 2 hari atau lebih yang bersifat naik turun. Kemungkinan demam ini disebabkan oleh masuknya kuman ke dalam vagina sehingga ibu menjadi demam. Next. Penyebab terjadinya infeksi pada ibu nifas. Yang pertama, persalinan lama, khususnya dengan pecah ketuban. Yang kedua, pecah ketuban yang lama sebelum persalinan. Yang ketiga, teknik aseptik tidak sempurna. Yang keempat, bermacam-macam pemeriksaan vagina selama persalinan, khususnya pecah ketuban. Yang kelima, tidak memperhatikan teknik mencuci tangan. Yang keenam, manipulasi intrauteri, misalnya eksplorasi uteri, pengeluaran plasenta manual. Next. Trauma jaringan yang luas atau luka terbuka seperti laserasi yang tidak diperbaiki, hematoma, hemoragi khususnya jika kehilangan darah lebih dari 1000 ml. Pelahiran operatif terutama pelahiran melalui sekrius cesarean. Retensi sisa plasenta atau membran janin, perawatan perineum tidak memadai, infeksi vagina atau serviks atau penyakit menular seksual yang tidak ditangani. Yang terakhir ada cara mencegah tanda bahaya yang terjadi pada ibu nifas. Adapun 2 yang dapat dilakukan. Yang pertama, luka pasca persalinan perlu dirawat dengan baik dan dijaga kebersihannya. Cara merawat luka yang pertama, gunakan air hangat saat mandi dan buang air kecil. Yang kedua, kompres air dingin di area luka jaritan. Yang ketiga, ganti pembalut secara berkala. Yang keempat, perbanyak konsumsi makanan yang mengandung serat dan juga vitamin. Yang kelima, jaga area jaritan agar tetap bersih dan kering. Yang keenam, istirahat yang cukup. Dan yang kedua, alat-alat yang dipakai ibu harus benar-benar dijaga kebersihannya. Baik, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Dari materi yang saya jelaskan, apakah ibu-ibu ada pertanyaan? Tidak ada.
Baik, jika tidak, selanjutnya saya akan menampilkan video terkait dengan materi yang tadi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Bidan Online. Hari ini kita akan membahas tentang tanda bahaya pada masa nifas. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share ke teman lain supaya ini video bermanfaat untuk banyak orang. Masa nifas adalah masa yang dimulai setelah persalinan dan berakhir setelah sistem reproduksi kembali normal. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam masa nifas, utamanya adalah tanda bahaya pada masa nifas itu sendiri. Apa saja tanda bahaya itu? Simak terus videonya. Yang pertama adalah sakit kepala yang tidak tertahankan atau sakit kepala secara terus-menerus. Sakit kepala ini biasanya disertai dengan pandangan kabur, mual muntah, nyeri ulu hati, pergelangan kaki bengkak. Bisa saja hal ini menjadi tanda terjadinya preeklamsi pada masa nifas, serta ditandai dengan tingginya tekanan darah dan tingginya protein dalam urin. Yang kedua adalah sesak nafas. Sesak nafas berat yang dialami pada ibu nifas itu menandakan terjadinya emboli paru, di mana aliran darah di paru-paru tersumbat karena adanya gumpalan. Hal ini harus segera diperiksakan ke pelayanan kesehatan karena bisa membahayakan nyawa. Yang ketiga adalah perdarahan. Pada masa nifas memang terjadi pengeluaran dari jalan lahir berupa darah. Tapi perdarahan di sini maksudnya adalah darah yang keluar itu tidak normal, yang mengharuskan ibu harus mengganti pembalut lebih dari 1 kali per jam. Biasanya perdarahan yang terjadi pada masa nifas itu dikarenakan masih ada sisa plasenta yang tertinggal di dalam rahim. Yang keempat adalah infeksi. Infeksi ini ditandai dengan demam yang tinggi serta menggigil. Infeksi pada masa nifas itu ada beberapa. Yang pertama adalah infeksi rahim. Ini terjadi karena adanya sisa dari plasenta yang tertinggal di rahim sehingga menyebabkan terjadinya infeksi. Yang kedua adalah infeksi karena luka bekas jahitan, baik yang melahirkan secara normal maupun melalui operasi atau SC. Di mana infeksi ini ditandai dengan kemerahan pada daerah sekitar luka jahitan. Kemudian terasa panas, terasa sakit, kadang berdarah, atau bisa juga terdapat pus atau nanah pada luka bekas jahitan tersebut. Infeksi yang ketiga itu adalah terjadinya mastitis atau infeksi pada jaringan payudara. Ini biasanya terjadi pada ibu yang menyusui. Selain ketiga infeksi tadi, darah nifas yang berbau juga merupakan salah satu tanda adanya infeksi. Yang kelima adalah nyeri pada betis. Nyeri yang terjadi pada betis ini biasanya disertai dengan rasa panas, bengkak, kemerahan. Itu bisa menjadi tanda adanya penggumpalan darah atau DVT, yaitu deep vein thrombosis. Dan ini apabila tidak segera ditangani maka akan berakibat fatal. Yang keenam adalah gangguan buang air kecil. Gejalanya diantaranya adalah sulit buang air kecil, sakit pada saat buang air kecil, buang air kecil yang tidak terkontrol, dan sering-sering buang air kecil atau selalu ingin buang air kecil. Hal ini bisa saja merupakan salah satu tanda dari beberapa masalah. Bisa saja itu terjadinya dehidrasi, kemudian infeksi pada kandung kemih, dan masalah pada ginjal. Hal ini juga bisa disebabkan karena peregangan pangkal kandung kemih selama kehamilan dan proses persalinan. Yang ketujuh adalah selalu merasa sedih. Jika ada ibu nifas yang selalu merasa sedih, khawatir, panik, cemas, marah, bisa saja itu adalah gejala baby blues. Sindrom baby blues ini bisa saja hilang dalam beberapa hari, bahkan beberapa minggu. Tapi bisa juga menjadi lebih parah menuju ke depresi masa nifas.
Hal ini biasanya disebabkan karena pengaruh penurunan hormon, kemudian ketidaksiapan ibu menjadi seorang ibu, kemudian ibu belum merasa mampu untuk merawat bayinya. Selain gejala yang saya sebutkan di awal, gejala yang lain itu bisa saja ibu ingin bunuh diri, kemudian benci kepada dirinya sendiri atau benci kepada bebinya. Bisa saja ibu melukai bebinya sendiri. Pada kasus ini, dukungan keluarga sangat dibutuhkan, terutama dukungan dari suami. Jadi, untuk moms yang mengalami tanda bahaya masa nifas yang seperti tadi saya sebutkan, untuk segera memeriksakan ke pelayanan kesehatan. Baik, sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi karena tadi saya sudah menjelaskan materi dan ibu-ibu juga sudah menonton video yang sudah saya tayangkan. Apakah dari ibu-ibu ada yang ingin bertanya? Tidak. Baik. Jika tidak, di sini saya yang akan bertanya kepada ibu-ibu. Nah, jika ibu-ibu merasa ingin menjawabnya, silakan ibu-ibu angkat tangan. Pertanyaan pertama, apa saja tanda bahaya pada ibu nifas? Saya Ibu. Ya, silakan ibu. Tanda bahaya pada ibu nifas pertama pendarahan lewat jalan lahir, kedua keluar cairan berbau dari jalan lahir, ketiga bengkak di wajah, tangan, dan kaki atau sakit kepala dan kejang-kejang, demam lebih 2 hari, payudara bengkak merah disertai rasa sakit, dan ibu terlihat sedih, murung, dan menangis tanpa sebab. Ya, baik, bagus sekali jawaban dari ibu. Baik, beri tepuk tangan untuk ibunya. Baik, selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan kedua. Sebutkan apa saja yang menjadi tanda infeksi pada ibu nifas. Saya Ibu. Ya, baik, silakan ibu. Baik, yang saya ketahui, ibu merasa tidak nyaman dan merasa ada jahitan yang lepas sehingga luka menjadi terbuka dan mengeluarkan nanah. Terus ada juga ibu merasa ada bengkak pada daerah vagina dan terdapat nanah pada vagina. Terus ada juga yang ketiga yaitu demam naik turun selama 2 hari. Baik, bagus sekali jawaban dari ibu. Beri tepuk tangan untuk ibunya. Baik, pertanyaan yang ketiga. Bagaimana cara mencegah agar tanda bahaya tersebut tidak terjadi pada ibu nifas? Ya, Bu. Baik, silakan ibu. Yang saya ketahui yang pertama, luka pasca persalinan perlu dirawat dengan baik dan dijaga kebersihannya. Cara merawat luka yang pertama, gunakan air hangat saat mandi dan buang air kecil. Yang kedua, kompres air dingin di area luka jaritan. Yang ketiga, ganti pembalut secara berkala. Yang keempat, berbanyak konsumsi makan yang mengandung serat dan juga vitamin. Yang kelima, jaga area jaritan agar tetap bersih dan kering. Yang keenam, istirahat yang cukup. Alat-alat dan pakaian ibu harus benar-benar dijaga kebersihannya. Baik, bagus sekali jawaban dari ibu. Nah, silakan beri tepuk tangan pada ibunya. Pertanyaan yang terakhir, apa penyebab bisa terjadinya infeksi pada ibu nifas? Saya Bu. Ya, Ibu. Penyebab terjadinya infeksi pada ibu nifas pertama persalinan yang lama, pecah ketuban yang lama, dan tidak memperhatikan teknik mencuci tangan yang benar. baik, bagus sekali jawaban dari ibu. Silakan berikan tepuk tangan pada ibunya. Nah, selanjutnya karena materi yang
tadi saya sudah selesai saya sampaikan. Selanjutnya kesimpulannya, jika ibu merasa tanda bahaya nifas ini terjadi pada ibu, silakan silakan ibu kunjungi bidan atau petugas tenaga kesehatan terdekat di rumah ibu. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah ibu luangkan. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om.